Mau lagi? Mau lagi? Daripada Ibu. Setelah ini, Pak Saud akan memberikan sesuatu. Lihat nih, di depan ada sesuatu nih. Nah, apakah sesuatu itu? Kita akan lihat. Mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada Bapak Saud Spirit Sangkul. Terima kasih Pak Hari yang luar biasa. Selamat pagi. Coba katakan, hai sahabat. Pak Saud telah memberikan baik konsep maupun praktek dari pagi hari ini. Tunjukkan dirimu pemimpin, kasih masukan. Semua bebas bertanya. Nanti kalau bertanya atau menjelaskan sebutkan nama, karena panitia akan mencatat ya. Yang paling nanti tepat jawabannya kita kasih hadiah yang luar biasa. Coba katakan, hai sahabat. Bukan masalah hadiahnya, tapi tanggung jawabmu sebagai pemimpin. Kasih masukan untuk membangun tim kita, perusahaan kita. Baik teman-temanku, saya sudah kasih materi dari pagi sampai siang ini. Saya ingin banyak bertanya atau kasih masukan atau menjelaskan kembali apa materi yang saya berikan. Karena kita pemimpin wajib memberikan materi, memberikan masukan, dan juga apa yang mau nanti ditekankan kepada tim. Oke, 3, 2, 1, boleh tunjuk tangan yang memberikan masukan. Silakan. Ibu Sari, kita kasih Ibu Sari dulu, silakan. Bapak Ibu. Masukan nih. Ya, Yang atau dari materi tadi. termasuk juga materi ya, materi ya, untuk diterapkan. Oke. Jadi dari materi yang tadi disampaikan, saya Sari dari HRD, saya mewakili Ibu kelompok Sari, kelompok ya. 2. Kelompok HH atau alias AKA ibadah. Ntar orang beribadah semua nih Kak. Ya, kerja ibadah. Iya. Baik, silakan Ibu Sari. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu ada 5 hal yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki spiritual yang kuat. Ya. Spiritual. Jadi kita harus memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu nothing, nggak akan berhasil. Sebab kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, pekerjaan yang kita lakukan itu akan membuat kita lelah. Tapi kalau kita hidup mengimani dengan bersama Tuhan, maka segala sesuatunya itu menjadi akan lebih mudah dan kita terus bisa lebih banyak bersyukur sehingga kita tidak akan menjadi cepat lelah dan cepat tua. Kalau ubanan udah pasti lah. Karena di Gemang Borbobil ini kalau kerja tadinya yang kurus bisa jadi gemuk, tadinya yang rambutnya hitam bisa jadi putih. Terus yang kedua, untuk menjadi pemimpin yang benar itu kita harus memiliki hati yang tulus. Jadi bukan karena imbalan seperti itu. Jadi kita harus memimpin anak buah kita itu dengan hati yang tulus. Karena dampaknya juga akan ke kita. Sebab kalau kita mempercayakan satu kerjaan kepada dia, ada kita nggak ada kita pun semua operasional bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu Kak. Ketiga, kita sebagai pemimpin harus memiliki pemikiran yang positif gitu. Jadi kita tidak walaupun kita melihat tim kita itu kok seperti ini ya, itu harus kita kesampingkan. Yang penting kita bisa melihat bahwa setiap kekurangan dia pasti ada kelebihannya, seperti itu. Dan yang berikutnya, kalau berbicara itu kita harus selalu memotivasi karyawan kita atau tim kita gitu. Karena sekali-kali berikan pujian gitu, jangan hanya cuma ngomel, tapi ngomel pun ngomel yang positif ya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata sampah atau kata-kata kebun binatang gitu. Jadi harus memberikan semangat. Kemudian kita harus memiliki budaya 4F di perusahaan kita sebagai customer care. Itu adalah friendly. Boleh dibantu. Friendly first ya, artinya kita harus menyapa dulu. Kalau kita ngelihat ada orang yang lewat yang mukanya udah mengkerut gitu, nggak apa-apa. Kita sebagai pemimpin harus menyapa dulu. Halo, hai, apa kabar? Seperti itu. Selamat pagi, wan an, ciao an, gitu seperti itu kan. Terus yang kedua, friendly face ya, kita harus tersenyum. Karena tersenyum itu adalah salah satu ibadah. Seperti nama grup kami adalah grup ibadah, grup HH. Haha itu atau tertawa itu adalah salah satu ibadah juga. Jadi
Dengan kita selalu senyum itu tanpa sadar kita juga olahraga yang membuat wajah kita awet muda, tidak ada kerut-kerutan gitu. Jadi nggak usah pakai krim-krim penguat wajah seperti itu ya. Kemudian kita harus memiliki friendly voice ya, artinya suara kita itu nggak harus lembut gitu. Halo Pak Saud, halo Pak Frankie, apa kabar? Nggak kayak gitu. Jadi kan selamat pagi Pak Saud, selamat pagi Pak Frankie. Jadi terus setiap kita memberikan satu pekerjaan kepada tim kita juga bukan dengan kata nada menyuruh gitu, tapi ada kata minta tolong gitu. Jadi friendly voice gitu ya kan. Volume suaranya juga tidak tinggi tapi yang standar saja gitu. Dan yang berikutnya adalah friendly service gitu. Jadi kita sebagai pemimpin nggak harus dilayani, tetapi kita melayani, karena seperti agama saya yang saya percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, seperti itu Kak. Itu yang harus kita lakukan, budaya yang di perusahaan yang saat ini mungkin ada beberapa yang sudah melakukannya, tapi masih banyak yang belum melakukannya. Jadi kita sepakat ya teman-teman ya, di GM Group kita harus melakukan 4 budaya, 4 customer care ini. Nah kemudian saya lagi nih. Udah musisi saya lewat air. Ya, oke ya. Oke, tepuk tangan buat kamu Iya, Luar biasa. Baik, saya bertanya, apa yang dimaksud dengan fuka? Fuka, apa itu fuka? Ayo dengan cepat. Ayo, fuka apa? Ayo coba fuka. Nama ya? Saya Eka dari kelompok. Nama Eka ya? Dari bagian GA. Ya, Eka. Dari kelompok ikhlas. Fuka. Ikhlas saja kita Mas. Ya. Jadi fuka itu pertama adalah volatility ya. Itu situasi yang tidak stabil. Volatility ya? Iya. Untuk yang U-nya itu uncertainty ya. Uncertainty atau tidak pasti. Ya. Nah, untuk C-nya itu complexity, yaitu situasi yang rumit dan banyak variabel yang saling terkait. Untuk yang A-nya itu ambigu, jadi nggak pasti. Nah, betul. Udah itu aja, terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah. Kemudian, tolong kasih ide dari materi ini apa yang mau diterapkan kepada tim. Silakan angkat tangan. Iya. Terima kasih Pak. Oke, izin berdiri dari kelompok 8. Jadi kelompok religi, tepuk tangan dong buat kelompok religi. Nama siapa Pak? Oke, nama Agus Supran dari divisi marketing Sales Head GM Mobil di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Ya, jadi ingat Jogja ya Pak ya, Pak Saud. Beberapa hal yang ingin kita sampaikan berkait apa ide yang akan kita terapkan dari hasil kita berdialog, tidak berdiskusi ya, kita berdialog dengan teman-teman grup di 8. Yang pertama, apa sih ide kita? Tentu hal yang paling mendasar adalah memperbaiki daripada komunikasi, baik komunikasi antar kita yang ada di bawah maupun komunikasi dengan yang di atas. Kita selalu mengedepankan yang namanya komunikasi berjenjang. Jadi baik dari BC, kemudian dari sales head, kemudian BUH, kemudian ke atasnya, termasuk departemen yang lain Pak. Ya, jadi komunikasi berjenjang ini menurut kami sangat penting, karena jangan sampai komunikasi akan terputus di satu level tertentu. Kemudian yang kedua, apa ide-ide yang akan kita terapkan? Tentu memperbanyak gagasan Pak, gagasan yang selama ini mungkin tidak hanya dari manajemen saja, dari atas, tetapi ide-ide ini digali dari bawah, sehingga dari grup yang paling bawah tentu ide-ide itu akan diserap sehingga akan dikembalikan lagi menjadi sebuah policy atau kebijakan. Kemudian yang ketiga, tentu selama ini kebiasaan atau habit yang ada di GM Mobil sudah baik, akan kita pertahankan dan akan kita tingkatkan lagi, sehingga kebiasaan-kebiasaan atau habit yang ada selama ini akan kita tingkatkan terus untuk tentu sesuai dengan goal daripada GM Mobil. Itu hasil berdialog kita dari grup 8. Semangat grup 8. Terima kasih teman yang lain, barangkali masih ada kasih ide? Iya. Mantap. Oh iya, silakan. Sudah punya. Kasih semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Oke.
Mas. Jadi saya jujur masih bermasalah dengan namanya pendelegasian. Oh, Tapi tadi dapat ada tuas. dan bagi saya sangat luar biasa Pak. Ini ada ide tadi sempat diskus sama Bu Eka. Iya. Jadi kita khayal coba akan buat sebuah form TUAS, jadi 4 kuadran. Iya. Jadi kalau kita bisa delegasikan kebanyakan cuma baik cangkem. Manusia lupa wajar. Tapi kalau kita tertulis ditugaskan kepada siapa, Iya. tugasnya apa, kemudian ada ukuran suksesnya apa, Iya. kemudian ada aktivitasnya seperti apa dan sistemnya apa. Dari situ nanti kita kembali Pak. Contoh, saya kasih tugas kepada WK. WK tolong jemput partisipan ABCD. Tugasnya A, aktivitas B, untuk segala macam. Ukuran seperti apa. Setelah tugas selesai, dia akan kembalikan form itu kepada pemberi tugas. Kadang juga Pak maaf, saya memberi tugas, terkadang juga lupa kepada siapa, apa ukuran suksesnya Pak, jujur. Jadi kalau seperti itu kita bisa dikatakan mendapat komunikasi 2 arah. Yang mendapat tugas akan memberikan rapor berdasarkan form yang kita kasih. Pasti akan ada kendala. Disitulah kita bisa diskusi Pak. Itu sih Pak, kalau saya jadi tugas ini mudahan dengan adanya nanti arahan mengenai pendelegasian, sehingga tugas yang diberikan kepada anggota itu bisa tuntas. Sekian Pak. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Katakan, hai sahabat, saya melihat semua antusias memberikan masukan, tetapi karena waktu terbatas, yang terakhir beliau. Boleh. Boleh disemangati dulu anggota kita, anggota kita timnya. Ya, kasih semangat dulu. Terima kasih. Kita dari grup 7, grup Avenger. Kenapa kita pakai Avenger? Karena Avenger nama saya Dedi dari Jawa Tengah. Kenapa kita pakai grup nama Avenger? Karena di Avenger itu tidak hanya satu orang Pak, itu super team. Jadi Avenger itu kalau tidak bersama-sama, tidak bekerjasama, kita tidak bisa. Sebetulnya akan saya sampaikan sebetulnya sudah terwakili sedikit dari baik dari Yudi maupun dari Pak Agus ya, dari komunikasi pendelegasian. Cuman ini agak menyinggol dikit dari manajemen. Tadi juga disampaikan kita akan cari dikasihkan pendapat ya. Mungkin yang saya tekankan kalau kita jadi pemimpin itu jangan selalu berpatokan bos selalu benar. Itu yang sering Pak. Itu yang sering kita lakukan karena kita merasa bahwa kita adalah pemimpin, kita bos, makanya selalu berpendapat bos selalu benar. Itu yang harus kita hilangkan kalau kita mau menjadi leader, itu yang saya tekankan. Dan yang kedua tadi yang ada pendelegasian itu bagi saya juga sangat penting. Itu sebetulnya sangat-sangat meringankan seorang leader. Iya. Kalau kita tidak pernah mendelegasikan, bisa-bisa saya tidak pernah tidur Pak, 24 jam semalam saya harus semuanya, keputusan apapun harus di tangan saya. Itu juga mungkin dari manajemen juga harus melihat juga akan meringankan tugas-tugas para leader di atas juga mendelegasikan. Sekarang juga kita sudah sini jumlahnya ada berapa orang nih, 200 atau berapa. Kenapa nggak didelegasikan orang-orang di cabang maupun di mana saja untuk diberi kesempatan, diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Mungkin dari saya itu aja Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Coba kata kepada yang sami, hai sahabat. Hai sahabat. Bos tidak selalu benar. Saya punya cerita waktu saya kasih tawaran kepada Ibu Ina bahwasanya kelompok per divisi supaya sama diskusinya, Ibu bilang jangan supaya berbaur. Apa artinya? Masukan itu harus kita dengar, kita kaji betul juga kan? Jadi kalau ada masukan dari bawah dari siapapun terima, tapi hubungkan dengan kepentingan perusahaan ya. Coba katakan, hai sahabat. Maka seringlah mendengar anak buah, bos tidak selalu benar. Yang kedua, hai sahabat. Tadi pagi sampai siang, karena saya motivator, terbawa dominan, dikasih masukan, maka ajukanlah pertanyaan. Itu artinya harus berubah ya. Betul ya, harus berubah. Seketika harus bisa berubah. Yang lalu biarlah berlalu. Selamat pagi. Pagi.
dan bagaimana menyelesaikan proyeknya. Coba kita baca bersama solusi umum terhadap masalah sama. Solusi umum terhadap masalah. Yang pertama adalah, tolong kita baca bersama dulu masalah yang kita hadapi sama. Masalah yang kita hadapi tidaklah penting, tapi respon kita terhadap masalah itu adalah sama segala-galanya. Coba katakan, hai sahabat, apapun masalah di dunia kerja tidaklah penting, tetapi yang perlu disadari adalah apa sikap kita, negatif atau positif. Pemimpin harus positif. Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Coba tepuk pundaknya, hai sahabat, ku sadarkan dirimu, tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Di awal 4B, sama-sama berdoa, bersyukur, berharap. Sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat? Sepakat? Yang lalu biarlah. Nah kalau begitu, coba ambil proyek. Coba dibagi tugas. Kita sekarang coba susun satu proyek di kelompok dan bagaimana menyelesaikan dengan pendekatan puas. Ada coba terakhir ya, ada terakhir ya. Ketua silakan dipimpin. Tuas. Ya. Halaman 18. Sudah dapat? Sudah? Ini sekarang kan bulan Juli. Betul? Katakan bulan Juli. Sampai Desember. Tolong pilih satu program kerja di unit kerjanya untuk diselesaikan selama 6 bulan. Tapi sebelumnya, coba kita lihat dulu. Hai sahabat, kalau ada masalah, katakan kalau ada masalah, kombinasikan. Coba kita baca. Pertama, bermental climber bersama. Bermental climber. Karena ada 3 orang. Pertama, kalau ada masalah, mentalnya 3. 1, disebut namanya, yang di atas, yang pertama disebut namanya adalah quitter. Kalau ada masalah, langsung menyerah. Kalau ada masalah, langsung apa? Menyerah. Yang kedua, excuser, menyalahkan unit lain. Kita mau hari ini bermental apa? Chooser. Chooser ya. Hari ini apa? Chooser. Yang kedua, tolong mental. Yang ketiga, campers, pendaki gunung. Coba katakan. Hai sahabat. Yang pertama harus ditinggal namanya climber, sama-sama. Climber. Gunung itu saya tidak katakan tinggi kalau belum sampai. Yang kedua, mental kita jangan mental accuser, menyalahkan, dan juga jangan menyerah, tapi mental apa? Chooser. Yang ketiga adalah mental kita adalah givers, bukan menuntut, bukan sama ya. Maka bagaimana menyelesaikan masalah? Tolong lakukan namanya, tulis 3C tambah 3As, sama-sama. 3C sama-sama. 3C. Sama-sama 3C. Sama-sama 3C. 3As. Ini pun instrumen ya. Sama-sama 3C. 3As. Apa 3C? Evaluasi. Evaluasi ya. Coba kita baca sama. Evaluasi bidang masing-masing ya. 3C. Yang kedua, resolusi. Resolusi ya. Yang ketiga, aksi. Coba kita ingat 3C sama-sama. 3C. Apa sih? Evaluasi, resolusi, aksi. Ini pun tips ya. Sangat penting ini. Kalau ada masalah, harus ada apa? Evaluasi. Apa yang menyebabkan? Ya Pak ya. Yang kedua, tawarkan apa? Resolusi. Tidak cukup, aksi. Pertama sama-sama. Evaluasi, resolusi, aksi. Tolong kita hafal ini. Sama-sama. Evaluasi, resolusi, aksi. Tolong nanti ditetapkan satu proyek yang ada masalah, selesaikan ya.
Bikin target ya. Yang kedua, tidak cukup 3C. Sama-sama kita ulang. 3C sama-sama. 3C. C pertama. 2. 3. Apa aksinya? 3 As. Tingkatkan hasrat bekerja. Semangat. Itu maksudnya hasrat. Tingkatan apa? Hasrat. Semangati tim ya. Yang kedua, sama-sama tingkatkan pengetahuan, keterampilan ya, dan juga motivasi ya. Baru yang terakhir itu apa? Nasihat. Hari ini nasihat ya. Coba katakan 3A sama-sama. 3A sama-sama. Apa itu? 2, 3. Oke, sekarang tolong buat satu program diselesaikan bersama di kelompok. Sudah dibagi itunya, sudah dibagi? Oke. Pak Ketua, silakan pimpin pilih satu program kerja untuk dicapai target sampai Desember. Formatnya adalah nama kelompoknya apa tadi? Ya, nama ketua anggotanya, tugas utama apa, ukuran sukses apa saja aktivitas dan bagaimana melakukan. Sama dengan tadi pendelegasian ini ya. Pilih satu ya, karena kita kan berbeda-beda ya, berbeda-beda kan. Sepakati satu ya. Sepakati satu ya. Pilih satu ya. Ya. Pilih satu aja, pilih satu ya. Apa kegiatan yang diputuskan satu di kelompok untuk diproyekkan, diproyek bersama ya? Ayo proyek bersama. Pilih satu ya. Nanti dipresentasikan ke depan ya, dipresentasikan ya. Saya kasih waktu 10 menit. Pilih satu keputusan bersama ya, pilih satu ya. Ketua minta semua pendapat dengan semangat ya. Ya. Dan mengisi di format masing-masing, semua mengisi ya. Karena itu pedoman, mengisi. Ya, kalau collection itu kan tidak hanya
Mohon izin konfirmasi, ada nggak yang menerapkan penjualan? Ada yang milih penjualan nggak? Ada, oke, cocok ya. Yang penting ada penjualan dulu ya, cocok ya. Lanjut. Ya, sini penjualan boleh lanjutkan. Orang sama nggak apa-apa. Nanti kan persepsi kan berbeda-beda ya. Teruskan. Ini ada penjualan. Ya, diangkat betul. Nanti dipresentasikan ya. Ukuran sukses bisa 2, bisa 3. Teman-teman mencatat semua ya. Ya. Ukuran sukses bisa jadi 1 ya. Terjual tapi mendapatkan profit kan itu kan. Jangan terjual tapi rugi kan. Enggak nasional namanya ya. Bisa 3 betul. Ya mantap. Nanti presentasi ya. Presentasi ya. dari sisi
Tepuk tangan yang meriah. Nah, kalau begitu tampil ke depan kelompok. Nah, maju ke depan ya. Ini juara umum ini. Ayo, ya. Mana hadiahnya nih? Ayo, maju ke depan. Semua maju. Ya, maju. Ya. Yang tercepat dan yang paling tepat itulah juaranya. Ya. Boleh semua diajak. Boleh dulu bikin dulu. Ya. Ya. Boleh di atas. Ya. Oke. Dengan motivasi katakan, hai sahabat. Setiap tampil yang ke depan harus memotivasi dulu. Ayo. Ya. GM Group bisa tidak bisa, harus bisa. Oke. Tangan dong. Ya. Selamat pagi. Oke, kami dari kelompok 6, kelompok insaf. Karena manusia penuh dengan salah, jadi kita harus insaf. Jadi proyek kita adalah meningkatkan penjualan unit. Oke, ukuran sukses, ukuran atau standar sukses kami adalah pertama, target tercapai. Yang kedua, kepuasan pelanggan sehingga bisa melakukan referral. Yang ketiga, customer repeat order. Aktivitas utama atau proses yang harus dilakukan agar tugas utama tercapai adalah kunjungan. Yang kedua, mempersiapkan stok unit sesuai dengan forecast kebutuhan pelanggan yang tepat. Yang ketiga, mempersiapkan tim after sales service yang kompeten. Yang keempat, mempersiapkan stok part sesuai dengan forecast unit. Yang kelima, promosi yang tepat sasaran. Anjurannya, frekuensi kunjungan sesuai dengan target yang ditetapkan, dan reporting yang detail dan tepat. Yang kedua, mapping dan mengembangkan potensi di wilayah masing-masing. Yang ketiga, koordinasi yang baik antar tim internal dan kerjasama yang baik dengan eksternal. Larangannya adalah yang pertama, jangan bilang tidak atau tidak bisa ke customer. Yang kedua, jangan over promise. Dan keempat, jangan slow respon. Oke, tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke tempat.
Siapa yang mau tampil lagi? Ayo. Oke. Grup. Ayo, grup. Luar biasa. Ya. Siapa yang cepat dia maju ya. Pemimpin harus di depan. Grup dua. Kita colong duluan gitu. Pak, sama kiri nih Pak. Belum. Nanti juara umum ya. Ayo, silakan. Tepuk tangan yang meriah. Oke, semangat lagi. Pagi, semangat. Luar biasa. Kevin, Martin, Martin. Ya, ayo. Oke, terima kasih Pak Saud. Ya. Terima kasih Bapak-bapak semua. Kami lebih cepat dari Bapak-bapak sebelum kelompok 8 ya. Oke, dari kami kelompok 2, kelompok HHH atau kelompok ibadah. Target yang kami lakukan dari mulai Juli sampai Desember. Boleh saling evaluasi ya. Tepuk tangan diam. Kita diam. Tepuk tangan diam. Ayo, lanjut. Merajuk nih aku nih kalau masih ngomong nih, merajuk nih. Oke ya. Nah, tugas utama kami dengan menerapkan metode TUAS yang untuk pencapaian target sampai Desember 2025. Kami tugas utamanya adalah membantu Pak Nimrod untuk membantu Pak Nimrod dan juga manajemen GM yang untuk melakukan penerapan safety di gedung baru kita ini ya. Nah, ukuran suksesnya kita berharap zero accident. Ya, tidak terjadi kecelakaan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Aktivitas utama yang kami lakukan adalah pertama, kami melakukan pembentukan tim, ya, membentuk struktur organisasi dan ada tim-timnya yang bisa terjun ke lapangan dan yang memberikan laporan kepada dinas ketenagakerjaan terkait. Tentu saja tim-tim itu kami fasilitasi dengan pelatihan atau fasilitasi dengan memberikan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi K3. Kemudian aktivitas kami yang berikutnya, kami membuat SOP, standar operating procedure, di mana di dalamnya kami membuat JSA atau Job Safety Analysis ya. Di dalamnya itu kita akan melakukan SOP terkait identifikasi masalah dan hal lainnya berkaitan dengan K3. Nah, selanjutnya aktivitas yang kami lakukan, kami menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan K3. Ya, contohnya dengan memberikan garis hijau atau jalur aman yang harus dilalui semua karyawan gitu, karena di gedung kita ini kan di halaman kita itu ada truk, ada spare part, ada hal-hal lain yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Karena poin utama kami adalah untuk menciptakan zero accident di perusahaan ini. Nah, yang berikutnya kami memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan K3 rutin ya. Apakah itu bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nah, sistem informasi atau komunikasi pedoman peraturan yang dilakukan anjurannya sudah pasti ya. Kami akan memberikan tepuk tangan diam. Asik nanti kalau kalian bicara aku ngomong-ngomong sendiri nanti di belakangnya. Nah, terus anjurannya ya, kami berharap dengan bekerja sama dengan manajemen, kami memberikan fasilitas, tadi kan memberikan fasilitas kepada karyawan apalagi yang berkaitan dengan risiko besar terjadi kecelakaan dengan memberikan APD. Jadi anjurannya kami meminta bahwa setiap orang yang bekerja di lapangan yang memiliki risiko tinggi
kecelakaan kerja wajib menggunakan APD. Nah itu anjuran kami. Kemudian anjuran kami berikutnya, masing-masing departemen wajib memberikan briefing ya sebelum dan sesudah bekerja. Sebelumnya itu maksudnya misalnya dengan menggunakan sistem monitor. Misalnya kalau di GA, nah itu semua driver pagi-pagi sebelum mereka melakukan tugasnya itu wajib diberikan monitor. Misalnya, pagi ini kalian sudah cek belum ban kalian, sudah cek karburator belum, sudah cek bensin segala macam. Terus nanti kalau misalnya jalan jangan lupa menggunakan safety belt dan segala macamnya. Nah kemudian kita melakukan safety patrol ya. Kita tim dari K3 akan melakukan safety patrol. Apakah di masing-masing departemen sudah melakukan instruksi yang sesuai dengan K3 untuk meminimalisir terjadi kecelakaan kerja tadi. Nah kemudian melakukan audit safety facility gitu. Nah apabila ditemukan fasilitas-fasilitas yang kurang memadai, maka tugas dari K3 akan memajukan ke manajemen untuk melengkapi fasilitas tadi. Nah kemudian ada reward dan ada punishment ya. Jadi kalau kita melihat ada karyawan yang melakukan pelanggaran, itu kita kasih punishment. Tapi kalau sudah ada yang melakukan instruksi sesuai dengan ketentuan, kita berikan reward. Jadi semuanya harus balance. Nah larangannya sudah pasti adalah dilarang untuk tidak menggunakan APD pada saat melakukan pekerjaan. Dan yang pastinya adalah untuk keseluruhan semua karyawan, termasuk dari manajemen top tertinggi sampai yang ke bawah, dilarang untuk melanggar ketentuan dari K3. Demikian apa bang? Nggak ada tanya jawab di sini bang. PR kami hanya menyajikan tugas yang dari Bang Saud. Oke? Betul. Oke. Kita baru sampaikan. Terima kasih buat kami ngomong bang. Oke, baik. Hai sahabat, ternyata luar biasa semangatnya. Katakan, hai sahabat. Kalau pertama, kedua, di kelompok masih bicara. Yang ketiga ini, mohon semua diam sambil memperbaiki namanya laporannya ya. Karena saya mengamati tadi ada yang tidak pakai angka-angka. Tes 1, 2, 3. Pak Saud, bisa kita mulai Pak? Oke teman-teman. Tepuk tangan yang meriah. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah buat kelompok 8. Oke, perkenalkan kita dari kelompok 8, kelompok religi ya. Jadi kita betul-betul religi. Bisa dilihat beberapa unsur, ada ustadz dan pendeta. Ada yang kelompok juga ya. Oke, kita akan iya dulu. Kita akan dari iya kelompok 8 religi. 1, 2, 3. Religi, hu. Oke, tepuk tangan semuanya. Slogan ini mewakili seluruh agama. Jadi kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan semua diberikan. Oke, kelompok 8 yang pertama, tugas utama adalah mencapai target penjualan. Karena kami sudah berdialog sepakat kepada peningkatan penjualan di bulan Juli sampai dengan Desember 2025. Ukuran suksesnya apa? Yang pertama, performa tercapai 100%. Pak Saud, ada ukurannya ya Pak Saud? 100%. Pak, tolong ditulis Pak. Pak Saud di mana Pak Saud? Yang kedua, kepuasan pelanggan atau satisfaction itu 100%. Ya itu kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, zero complaint. Zero complaint itu 0%. Ya, Pak Saud di mana Pak? Tolong dicatat. Pak Saud malah ke belakang. Nanti nggak juara ini Pak. Iya. Dunia saya. Siap.
Ada tim yang lain. Kemudian yang keempat, ukuran sukses adalah kami berdialog sepakat untuk customer oriented. Kemudian aktivitas utama apa yang akan kami lakukan? Yang pertama tentu pendelegasian kepada tim BC dari BWH, delegasi kepada kami ESA, BWH juga didelegasi dari pihak manajemen. Yang kedua, visit customer akan lebih insight dan secara kuantiti akan lebih banyak. Kemudian customer fleet kita akan menjadi lebih fokus, terutama customer fleet yang menggunakan produk kompetitor ya, terutama produk Jepang. Kemudian mapping area, terutama di sales, mapping area menjadi penting bagi kami. Bagi teman-teman di wilayah Jawa, terutama kita selalu menggunakan data Polrek sebagai navigasi. Teman-teman yang ada di luar Jawa mungkin dia menggunakan database karena ada beberapa produk yang off-road sehingga tidak masuk di dalam data Polrek. Kemudian berikutnya tentu adanya program penjualan dari manajemen yang ini juga akan mendukung dari penjualan kita. Kemudian karena kita bicara sales, tentu dukungan after sales ini luar biasa, terutama ketersediaan spare part. Oke, saya minta tepuk tangan buat teman-teman sales yang spare partnya selalu menjadi perhatian. Belum Pak, belum selesai Pak. Pak Saud tolong dicatat Pak, itu tadi yang protes Pak. Dikurangi nilainya Pak. Kemudian untuk anjurannya, yang pertama, hasil training kita berdialog bahwa setiap pagi kita selalu mengadakan morning briefing dan berdoa. Karena tanpa doa tidak mungkin kita akan melakukan kegiatan dengan baik. Religi sesuai dengan guru kami. Yang kedua, bahwa teman-teman sales itu sesuai dengan SOP yang ada, kita akan menjalankan visit customer, kemudian juga memasukkan pada bitrix sesuai dengan ketentuan manajemen. Kemudian untuk komunikasi antar departemen tentu akan menjadi perhatian, baik komunikasi berjenjang antar BC ke ESA, ESA ke BUH, BUH juga ke manajemen, termasuk komunikasi berjenjang antar departemen, misalnya dari sales ke divisi service juga ke divisi spare part. Kemudian larangannya apa? Ya tentu yang pertama tentu kita tidak melanggar SOP yang sudah menjadi ketentuan daripada perusahaan. Yang kedua, kita tidak menjelek-jelekan produk lain. Sekali lagi, kita tidak akan menjelekkan produk lain. Kemudian yang terakhir, kita akan fokus pada produk kita sendiri dan kita tidak fokus kepada produk kompetitor. Ada kalanya kita terlena selalu mengamati kegiatan-kegiatan kompetitor, fokus pada kompetitor, tapi kita lupa kepada apa yang menjadi tugas kita. Itu yang bisa kita sampaikan dari kelompok 8. Slogan lagi, religi, bu. Tepuk tangan yang meriah. Coba katakan, hai sahabat. Waktunya terbatas. Ya, materinya masih banyak. Oke lah, atas kebaikan hatiku, majulah. Udah. Nanti ada gilirannya. Yang lain. Ayo dengan cepat ya. Dengan cepat. Semangat pagi. Pagi semangat luar biasa. Kita dari grup 7, grup Avenger, kita akan memberikan yel-yel. GM Group cuan ya, karena kita selalu mencari cuan. Kita di sini tugas utama dari kita akan kita beri judul adalah kepuasan pelanggan. Jadi bagaimanapun kita di dalam bisnis itu pasti kita akan kita butuh pelanggan. Kita tanpa pelanggan, tanpa konsumen kita bukan apa-apa. Mungkin makanya kenapa kita ambil dari judul adalah kepuasan
Jadi ukuran suksesnya apa sih? Yang pertama mungkin tadi agak mirip-mirip juga dengan mereka, kita juga ada angka juga. Jadi apa sih? Zero complaint, sama. Ya zero berarti kan 0 Pak, komplainnya 0. Udah gitu target, karena kita pelayanan kita itu tidak hanya di sales Pak, kita itu 3S Pak, sales, service, product. Makanya target 3S nya juga tercapai, itulah target utama ukuran suksesnya. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, kita mendapatkan namanya RO, repeat order dari pelanggan. Kalau pelanggan puas, pasti mereka akan melakukan repeat order. Nah, apa sih aktivitas apa yang untuk mensukseskan ukuran sukses tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus melakukan namanya fast response. Karena di cabang saya pimpin juga kita namanya adalah fast response 24/7. Jadi dari tim semua harus siap. Kita juga membuat contoh, membuat jadwal piket untuk orang servis, itu juga 24/7. Kita selalu siap sedia, itu yang pertama. Yang tidak kalah penting adalah ketersediaan spare part. Kalau kemarin ada dari spare part juga, kalau kita lihat dari cabang saya juga kemarin, kalau di rata-rata juga salah satu spare partnya yang lumayan terbaik juga, maupun tidak nomor 1, tapi secara rata-rata dari apapun selalu di atas rata-rata, kemarin kayaknya di atas 80% semua. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah SDM dari mekanik dan juga toolsnya, bukan hanya dari skillnya, tapi juga peralatan yang memadai. Itu yang aktivitas yang kita lakukan. Yang ketiga, untuk di sales kita harus melakukan namanya branding. Ini dari Markom sangat membantu, itu akan menaikkan brand awareness kita. Dengan menaikkan brand awareness, otomatis pelanggan puas, pelanggan banyak tahu, akhirnya juga akan membeli lagi. Dan yang terakhir adalah, yang tidak kalah penting lagi adalah activity visit 3S yang selalu kita lakukan, baik dari sales, spare part maupun service. Kita melakukan visit bersama terhadap customer, terutama adalah customer besar. Customer kita melakukan visit bersama. Dan yang terakhir adalah anjuran, apa sih anjuran dari kita? Yang pertama adalah menjalankan SOP dari perusahaan. SOP-nya apa saja harus kita jalankan, itu anjurannya. Yang kedua adalah yang selalu dikatakan oleh owner kita Pak Sayadi adalah apa? Disiplin tepat waktu, tidak nyolong-nyolong waktu. Karena dalam hal korupsi itu tidak hanya korupsi uang, tapi korupsi waktu. Ya, itu. Yang ketiga, tadi juga ada disinggung dari kelompok sebelah, adalah komunikasi. Baik yang dari jenjang ke atas ke bawah maupun dari antar divisi semua, itu komunikasi sangat-sangat penting. Dan larangan, nah ini yang larangan yang pertama yang saya tekankan adalah janganlah menjadi orang yang egois. Itu paling penting. Kita harus care, kita harus peduli terhadap orang lain, jangan egois. Yang kedua, karena tadi kita fast respon, janganlah menjadi orang yang slow respon. Itu larangan kita. Yang ketiga, banyaknya tersenyum. Terima kasih. Itu dari tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Coba katakan, hai sahabat. Tolong dicatat, semua pimpinan adalah HRD. Semua pimpinan adalah HRD. Silakan menulis. Semua pimpinan adalah HRD. Maka materi ini pulang dari sini diajarkan. Ya, diajarkan ya. Semua pimpinan adalah apa? HRD. Apapun yang terjadi di unit jangan dioper ke HRD ya, HRD yang secara institusi ya. Tugas Bapak Ibu itu ya. Karena kita kan leader kan, harus apa? Memimpin. Kemudian tadi ada satu ide karena kami kan menilai itu pertama kuantitatif, yang kedua ada ide yang bisa membangun secara fundamental, yaitu tiap pagi lakukan namanya pertemuan dan mengubarkan yel-yel. Coba katakan, hai sahabat, kita butuh 2 hari ini ide yang fundamental. Jelas ya? Jelas? Saya melihat semua antusias, tapi karena waktu terbatas, ya sabarlah ya. Nah kemudian ada saran dari Ibu Suryani bahwasanya
tolong dikumpulkan itu nanti supaya menjadi pedoman kita ya. Dikumpulkan satu saja nanti ke direksi ya, ke direksi masing-masing ya. Kedua juga tolong ini diajarkan. Jadi pulang dari sini tolong di unit itu rapat ya. Karena materi ini untuk diterapkan ya, setuju ya? Setuju ya? Ya, setuju. Oke, ya. Iya, silakan. Gabungan tim aja diserahkan ke direksi ya, supaya pedoman nanti. Tapi tolong teman-teman juga diterapkan di unit kerja ya. Jadi pelatihan ini tinggal hanya di kelas ini, tapi action untuk di kelas ya. Sepakat? Coba katakan, hai sahabat. Diskusi kita luar biasa. Semakin luar biasa kalau diterapkan di unit kerja masing-masing. Oke, selamat pagi. Teman-temanku telah memberikan diskusi tentang tuas. Sekarang coba apa yang mau diterapkan dari tuas tersebut. Saya kasih waktu 2 menit. Baru setelah ini kita latihan membuat yel-yel. Apa ide dari yang tadi kita diskusikan mau diterapkan ya? Di modul masing-masing. Modul. Sudah ada target, harus kita bangkitkan semangatnya kan? Catat, renungkan, ajarkan, terapkan. Elaborate. Yang tadi yang baru saya diskusi itu kan? Itu banyak ide yang mau diterapkan di situ. Ya. Bonus adalah buah, bukan target ya. Ya. Bonus adalah buah, bukan target ya. Ya. Target kita melayani yang sempurna, bonus akan datang ya. Sudah Pak, selesai Pak. Sudah? Sudah. Calon juara itu. Boleh tepuk tangan yang sudah selesai? Oke, kita anggap selesai. Waktu berjalan, kita berdiri, kita bernyanyi lagu I Have a Dream. Yang barusan itu kan impian kan, target itu kan? Lagu apa? I Have a Dream. Kita berdiri semua. Boleh? Dari sana, dari yang hai sahabat. PPT-nya nggak bisa Pak. Oh.
Oke, coba semua tangan begini, ketawa tanpa alasan. Oke, semua teman-teman. Siang hari, habis makan siang, habis isoma, boleh lakukan di kantor ya. Oke, tertawa tanpa alasan. Coba, tangan begini semua. Ho ho ho. Digerakkan tangannya. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha. Ho ho ho. Salaman kiri kanan sambil tertawa, tarik tangannya. Ulang. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Tarik tangannya. Yang lalu lihatlah. Oke, selamat pagi. Katakan, hai sahabat. Kalau target sudah ditetapkan, yang pertama, bangun antusiasmenya. Maka sekarang, lomba bikin yel-yel lah. Silakan duduk ya. Oke ya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya kasih dulu panduan ya. Nah, katakan dulu, hai sahabat. Target sudah ada. Kunci sukses pertama, yakin. Dengan semangat ya. Itu dulu, yakin dulu baru laksanakan ya. Nah, ada dua manusia, yang pertama berpikir tok dan tik. Coba katakan tok, tik, tok, tik. Tok itu artinya toksik, berpikir negatif. Hati-hati. Mulai sekarang teman-teman, walaupun bercanda tetap berkata positif ya. Walaupun bercanda tetap kata-kata positif. Ingat, kendali pemimpin sangat tinggi. Apa yang dikatakan pemimpin sangat berpengaruh kepada anak buah ya. Mulai sekarang ganti tok menjadi apa? Tik. Katakan tok menjadi apa? Tik. Cantik. Cantik ya. Kalau ada mulai mengeluh teman-teman, walaupun nggak sadar katakan tok. Kalau ada mengeluh, tok. Hati-hati toksik ya. Jelas ya? Apa? Tok. Kalau semangat, ti. Ya. Nah, kita mau hari ini membangun tiknya ya. Nah, kenapa? Tadi ada ide dari sini, saya setuju. Saya selalu katakan itu tiap hari briefing. Cukup 5 menit. Cukup 5 menit. Nanti saya jelaskan apa gunanya. Pernah dengarkan afirmasi positif kan? Pernah dengarkan? Orang yang selalu afirmasi positif, energinya pasti lebih kuat. Maka tolong teman-teman disadari, kepala kita ini kan bagikan teko. Kepala kita ini bagikan teko. Apa yang diisi itu yang keluar. Kalau teko di share putih nggak mungkin keluar teh. Pasir putih kan? Demikian juga kawan-kawan, sikap mental kita ini adalah pembiasaan dari apa yang kita dengar, yang kita lihat ya, yang kita tonton. Coba katakan, hai sahabat, tolong cek video yang kita tonton, menambah kualitas atau membuat demotivasi ya. Jadi mulai sekarang dipertontonkanlah yang positif. Nah, kemudian pandangan itu apa? Reaksi terhadap satu kejadian. Jadi ada kejadian di jalan, apapun yang terjadi dia positif, berarti sikap mentalnya positif. Di kantor juga begitu ya. Misalnya teman-teman karyawan hilaf, kita marah, berarti sikap mentalnya kurang bagus. Namanya anak buah ya. Tadi kan ada masukan itu kan, panggil 4 mata ya. Jadi kalau anak buah kita salah, panggil 4 mata. Coba katakan, hai sahabat. Jangan kasih nasihat ketika marah. Jangan kasih nasihat ketika marah. Damai dulu hatimu baru kasih nasihat ya. Kalimatnya pasti lain. Kita siapkan ya. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang mari kita bangun sikap mental positif. Coba katakan, hindarkanlah wajah ini ya. Tadi ada perkataan, merek lain bukan saingan kita, betul.
Coba dicatat. Jangan fokus pada saingan. Tulis. Tulis. Jangan fokus pada saingan. Fokuslah pada customer. Jangan fokus pada saingan. Fokuslah pada customer. Customer kita yang ditingkatkan, saingan itu otomatis kan tidak bisa mengalahkan kita. Itu yang dilakukan oleh Jonan ketika melakukan transformasi kereta api kayu. Kenapa sedih? Dijawab direksinya, karena ada jalan tol. Kenapa? Jalan tol. Perbaiki pelayanan, maka sampai sekarang kan betul-betul kereta api luar biasa kan? Kita pun mau teman-teman di GMM, di sana di apa di GMF juga ya, T ya, dan juga Medan, perbaiki ya, fokus pada customer. Kita ada untuk mereka ya. Kita ada untuk. Jadi tidak ada saingan, yang ada persahabatan. Tok dan tik. Jadi mulai hari ini teman-temanku semua, tolong perbaiki sikap mental positif. Apapun yang terjadi, berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, yang datang yang positif. Kita positif saja kadang-kadang belum tentu langsung datang ya. Jadi apapun target kita 6 bulan ini ya kita capai. Jangan pikirkan hambatan, pikirkan solusinya ya. Fokuslah pada solusi. Pemimpin jangan fokus pada hambatan, fokuslah pada solusi. Itulah pemimpin transformasional ya. Semua di modul ada, tenang aja. Jangan pernah langgar sesuatu yang sudah dilarang. Coba Bu, boleh diminum ini? Minum dulu. Habiskan dulu. Teman-teman, ini apa bedanya? Ini penuh, ini kosong. Ketika saya remas, apa bedanya? Kalau dia kosong, mentalnya negatif, rapuh. Yang selalu pesimis ya. Tapi kalau dia optimis, kuat. Coba katakan, hai sahabat. Jadilah orang kuat ya. Jadilah orang. Ini apa ini? Apa ini? Senter. Kenapa nyala? Nyala? Nyala ya? Betul? Coba katakan, hai sahabat. Ada baterainya. Kalau tak ditekan, nggak nyala juga. Coba bisikan, hai sahabat. Imanmu sudah ada. Cuman kadang-kadang kau lupa menggunakannya. Maka target kau kelukan. Nah, jadi hari ini syukuri target ya. Syukuri ya. Sepakat ya. Ini sederhana kalimatnya. Mulai hari ini tolong semua berpikir positif. Yang lalu biarlah. Jadilah orang yang kuat hari ini dan seterusnya ya. Nah, sekarang bagaimana kita? Udah ya. Bagaimana menguatkan tim? Kita ini bisa jalan gak ya? Dek, boleh diputar? Sedikit di sana. Nggak jalan ya? Oke, sekarang coba. Kalau ada misalnya masalah kita hadapi, tolong lakukan namanya STAR. STAR. Jadi kalau ada masalah kita hadapi, teman-temanku tolong lakukan namanya STAR. Apa itu STAR? Stop. STAR. Kalau ada masalah, langsung katakan stop. Jangan teruskan ya. Katakan stop. Stop. Think. Pikirkan. Kalau saya merespon positif, apa akibatnya? Kalau negatif, apa akibatnya ya? Think. Pikirkan ya. Jadi setiap tindakan kita tolong pikirkan dampak negatifnya dan positifnya. Think ya. Baru yang ketiga, akses. Sebagai orang yang mengenal agama, mengakui adanya Tuhan, tolong berdoa. Akses. Kita bukan ustadz, bukan pendeta ya. Kita umat biasa ya. Tapi kewajiban kita selalu minta petunjuk.
Maka tadi pagi kan selalu kita dahulukan berdoa ya. Betul ya? Tolong teman-teman ya, kalau kita berdoa datang energi yang luar biasa. Pikiran tenang ya. Karena ada ruh, datang ruh ya. Betul? Yang terakhir, respon. Katakanlah, lakukanlah yang positif. Jadi kalau ada kendala di lapangan, tolong lakukan namanya start. Sederhana ya? Kak, nanya dong. Ya. Yang di sini kan ada stop ya. Ketika mau marah atau marah kepada karyawan atau kepada rekan kerja, stopper, hentikanlah segera. Kalau masih marah, coba ganti posisi duduk. Kalau masih marah, coba turun baring. Di sini nggak ada kasur. Oke, baik. Hai sahabat. Sama dengan begini. Kalau anak-anak nangis, apa lihat cicak. Betul nggak? Lihat cicak kan? Itu namanya reframing. Diarahkan ke yang lainnya. Jadi itu sebenarnya kalau kita berdiri boleh duduk, emosinya kan pasti turun kan? Boleh rebahan, nggak mungkin marah lagi kan? Jadi artinya stop itu artinya ada, kalau masih terus sampai sadar dulu. Sadarilah ya. Kalau lagi turtol di ruangannya minta kasur. Jadi coba katakan, itu namanya reframing, mengalihkan ya, dibingkai ya. Sama dengan anak yang lagi tantrum ya. Tantrum kan itu kan cicak itu kan mengalihkan masuknya itu prinsipnya. Jadi kita pun harus ada cara mengalihkan pikiran supaya kembali positifnya. Apa namanya? Start. Apa itu S? Apa itu S? Apa T? Apa S? C? Respon ya. Betul? Respon ya. Coba berdiri semua. Ya, berdiri. Coba ajarkan materi ini kepada tim di kantor. Iya. Iya, di kantor ya. Coba berdua-dua ya. Oke. Coba ajarkan. Kalau ada masalah, saudaraku lakukan ini gitu ya. Iya. Ayo. Dengan semangat. Ya, dengan semangat ya. Start. Itu apa itu start ya? Ya. Oke, tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Coba silakan duduk semua. Teman-teman, boleh kita diskusi apa yang dialami di kantor ya terhadap karakter teman-teman karyawan ya. Ada pertanyaan dari siapa ini? Tolong panitia. Pak Ruli ya. Ya, ada masukan dari Pak Ruli. Pertanyaannya begini. Bagaimana kalau kita menghadapi karyawan suka marah? Marah gitu kan, kita nasihati marah juga kan? Bagaimana caranya? Oke, coba katakan, hai sahabat. Caranya tolong dibuat aturan di unit kerja etika komunikasi. Dari awal diajarkan. Syarat gabung TGMMM adalah seperti ini. Jadi organisasi yang suka ribut, ingat, budaya kerjanya belum kuat. Organisasi yang sudah berkembang pasti kuat budaya organisasi. Jadi jawabannya adalah tolong bikin pedoman kerja ya. Betul ya? Ya, buat pedoman kerja. Contoh, tadi kan ada kan 4F kan? Itu berlaku umum. Apa tadi 4F? Coba apa tadi? Coba dengan mata apa tadi? Friendly, yes. Coba katakan, hai sahabat. Pemimpin kalau mengobarkan aura positif kepada tim, nggak mungkin resisten.
Gak mungkin. Kalau kita selalu ramah, hospitality, memanusiakan mereka dalam arti positif, gak mungkin resisten. Tadi kan saya katakan pemimpin itu punya pengaruh yang luar biasa ya. Betul nggak? Jadi tergantung apa yang kita tanam. Tapi kalau kita suka marah, dia pun pasti resisten. Di depan dia setuju kita, di belakang dikata-katai. Teman-teman pundaknya. Hai sahabat, mulai hari ini damailah hatimu, supaya timmu hatinya damai. Jelas ya? Ini aura positif. Aura positif ya. Nanti kita bicara di komunikasi itu ya. Besok di komunikasi ya. Oke. Hai sahabat. Jadi jelas ya. Tolong pertama, kita yang pertama damai, kedua bikin aturan. Warga GNM, inilah komunikasinya. Namanya apa? Rich. Apa tadi Rich? Angkat tangan. Siapa Rich? Rich. Rich. Oke. Coba. Respect. Oke, coba katakan. Hai sahabat. Pemimpin harus menghidupi Rich. Apa R? Apa itu? Empati. Apa yang ketiga? Audible. 4, 5. Apa itu fuka? Angkat tangan yang tahu. Fuka. Angkat tangan. Katakan, hai sahabat, dilarang baca buku. Apa itu buka? Volatility, uncertainty. Angkat tangan. Yang mana itu? Yang mana? Sari ya. Volatility, kemudian uncertainty, kompleksiti, dan ambigu. Ambigu. Iya. Hai sahabat, ada 2 juara ini. Intinya tolong semua istilah itu praktikal ya. Semua istilah itu saya buat memang untuk dipraktekkan. Hafal, hayati, renungkan, lakukan, ajarkan ya. Lakukan dulu baru ajarkan. Lakukan dulu baru apa? Ajarkan. ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Apa itu star? Apa itu star? Angkat tangan yang bisa, angkat tangan. Satu apa? S, T, A, C. Respon ya. Kita hayati Pak ya. Hayati lalu biarlah. Nah, bagaimana caranya membangun karakter? Ada namanya rumusan. Tanam pikiran sama-sama. Petik tindakan. Tanam tindakan. Petik kebiasaan. Tanam kebiasaan. Petik karakter. Tanam karakter. Target tercapai. Nasib berubah. Tanamkan pikiran ya. Sama-sama. Tanamkan sama-sama. Tanamkan pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik apa? Nasib. Nasib itu sukses ya, target tercapai ya. Jadi sukses dimulai dari mana? Pikiran positif. Coba kita ulang sama-sama. Tanam pikiran. Coba angkat tangan tapi jangan dibaca ke depan. Siapa yang bisa? Saya. Coba. Iya. Ya. Oke. Hai sahabat. Kalau bercanda negatif, apa jawabannya? Oh. Oke, itu sudah
sederhana tapi saling mengingat dengan oke, ayo lanjut. Lanjut ya. Ayo start. Apa namanya? Ayo. Tanam tindakan. Tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter akan mengubahkan nasib kita menjadi sukses. Iya. Kalau begitu, yang perlu kita tingkatkan apa namanya? Karakter. Menentukan ya? Menentukan kawan-kawan. Hanya 20% kompetensi mencapai target, 80% adalah karakter. Orang sukses, orang tidak sukses karena karakternya. Maka tugas kita, teman-teman, bukan lagi kita mengerjakan pekerjaan, tapi bagaimana mengajarkan karakter bagi tim. Bagaimana cara kerja, bagaimana semangat ya. Maka mulai sekarang tolong suka membuat detail-detail pedoman. Setuju ya? Jangan menjelaskan kepada tim global, tapi detail and detail ya. Setuju ya? Jadi mulai hari ini tolong keluar semua ide hasil dari pertemuan ini langsung dirapatkan ya. Usul dari kelompok 6 tolong yel dulu. Kelompok 8 ya, kelompok 8 ya. Ya. Hai sahabat. Oh ya, keunggulannya di situ. Tapi kalau saya boleh masukkan, tadi ada angkanya enggak? Mantap. Jadi semua dibuat apa? Angkanya ya, diperbaiki. Yang lalu biarlah. Hai sahabat. Coba semangat mungkin. Ini tadi kan stop video, start ya. Ini kita ingat ya. Pertama untuk diri kita, yang kedua untuk tim ya. Pertama untuk diri kita, yang kedua untuk tim. Ya Pak ya. Yang pertama untuk diri kita, yang kedua untuk tim. Metode start. Kemudian teman-temanku, coba pegang pendengaran. Ada empat sumber pembangunan karakter. Sama-sama. Ada 4 pembangunan sumber karakter. 1, dari pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Visual. Yang ketiga, perbuatan. Kinestetik. Yang keempat, perasaan. Apa yang kita ucapkan di unit kerja itu kan mengganggu karakter dan membangun karakter ya. Ada 4 sumber karakter. 1 apa? Hafal. 1, 2, 3. Oke, apa? Pertama tadi apa? 2, 3, 4. Auditori, tulis auditori artinya kata-kata kita, kata-kata positif kita ucapkan kepada tim. Itu namanya auditori. Diperdengarkan kata-kata yang positif. Diperdengarkan. Diksi, narasi, selalu kata-kata yang membangun semangat. Diksi dan narasinya ya. Apapun situasi tim, tolong pertama sabar dulu. Kalau ada kata-kata negatif kita sampaikan, itu bagikan paku, dicabut berbekas. Diingat itu. Apalagi karyawan kita wanita. Wanita itu pengingat yang luar biasa. Sangat mengingat itu. Ini memang begitu kan? Iya, mengingat ya. Jadi kata-kata yang diingat biarlah yang positif. Jelas ya? Memang wanita baperan, maka ciptakan suasana positif supaya jangan baperan, kan itu kan? Tanggung jawab kita itu. Yang kedua, tolong teman-temanku, kan ada di kantor kita namanya itu kan TV kan? Ada nggak? Nanti tolong disiapkan tahun depan itu, supaya ada waktu mempertontonkan video-video yang positif itu masuknya. Visual dipertontonkan misalnya ada masalah, ambil video, karena tugas kita kan trainer kan, pemimpin sekaligus juga master dan trainer. Jadi kita berusaha ya. Ya, yang ketiga adalah kinestetik. Coba yang laki-laki dengan laki-laki, bagus. Coba yang laki-laki dengan laki-laki, anggap yang di samping anak buah, bagus. Coba semua bagus. Ya, bagus. Bagus ya. Coba tulis.
Budayakan memuji kalau ada capaian karyawan. Misalnya cepat datang, bagus. Jangan didiamkan ya. Budayakan memuji atas capaian tim, budayakan ya. Kalau yang salah itu jangan di muka umum dipuji ya, empat mata. Ya, memuji itu di muka umum, meneguri empat mata, harus cerdas. Walaupun kita benar menegur, tapi terganggu perasaannya kan, malu dia kan. Kita harus jaga martabat timnya supaya dia produktif, bukan memanjakan ya. Tapi kalau salah tegur juga dong, tapi tegur dengan cinta ya. Ayo. Bagaimana kalau kita mau menegur itu untuk memperlihatkan ke tim yang lain bahwa itu salah, jangan diikuti. Misalnya kita briefing nih. Kasih tahu namanya siapa? Halo, nama saya Victor dari Samarinda. Oh iya. Yang saya ingin tanyakan, yang Bapak bilang kalau menegur itu empat mata. Nah, sementara kalau saya pribadi ya, misalnya kita lagi briefing nih Pak, terus ada satu yang terlambat. Kita pengen mencontohkan bahwa terlambat itu nggak bagus. Iya. Nggak mungkin kalau kita panggil, tapi maksud saya kita kasih tahu yang lain bahwa ini jangan diikuti. Yang seperti itu Pak. Sebelum kita istirahat, katakan, hai sahabat. Maka di organisasi ada reward and punishment. Ya, jadi reward and punishment. Yang hadir datang itu budayakan, puji dia kasih untuk. Tapi yang terlambat itu adalah kasih punishment. Tapi jangan dominan punishmentnya. Yang kedua, saya setuju secara psikologis, supaya orang tahu itu yang terjadi di hukum dunia. Ternyata koruptor kan korupsi juga kan, betul nggak? Jadi yang benar adalah tegur empat mata, sentuh dia. Nanti ada teknik menegur dia. Besok ada teknik menegur. Oh nanti ada, ya dan nanti tenang aja kita bicarakan ya. Ya umumnya orang supaya yang lain jangan ngikut kan. Tapi budaya organisasi kita nggak seperti itu. Buatlah budaya yang bagus supaya minim orang seperti itu ya. Jadi sebaiknya empat mata. Ya ini bukan perusahaan kita, tapi kan di perusahaan. Tolong berubahlah, gitu kan? Sentuh hatinya kan? Sentuh hatinya, pikirannya berubah. Sepakat ya? Pak Victor, kalau negurnya pakai lagu. Salah. Di mana? Satu kali kau sakiti hati ini. Oh, nanti. Aku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini. Juga maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Jangan, oh jangan. Oke, barangkali ada pandangan lain, silakan. Tentang teguran. Ayo. Boleh dikasih namanya siapa? Akhirnya ngomong juga Pak. Dari tadi maju nggak dipanggil-panggil. Paling belakang Pak. Iya. Ini kelompok 9 Pak. QQ paling bagus Pak. Oh iya. Lanjut Pak. Jadi ini saya bukan bicara teori ya, saya praktekkan Pak. Jadi kalau yang kehadiran tadi pertanyaan dari teman dari Samarinda ya. Iya. Nama saya Adi Kurniawan Pak, Part Manager Warehouse Manager HAO Pak. Nah, saya praktekkan kemarin jadi terkait keterlambatan. Jadi kita tegur 4 mata, saya panggil Pak untuk perbaiki. Iya. Tapi untuk menjelaskan ke tim itu kita tidak perlu sebutkan nama. Pada waktu itu saya terapkan. Saya terapkan bahwa saya dalam minggu ini akan menerapkan surat teguran 1 atau SP1 terhadap 1 orang yang keterlambatannya dalam 1 bulan sudah 4 kali. Nah itu langsung tim yang lain pun memperbaiki kehadirannya Pak. Mungkin itu sih contoh aktualnya Pak. Jadi tidak perlu marah-marah memarahi seseorang di depan forum Pak. Kebetulan saya terapkan briefing tiap pagi. Senam dulu Pak, saya senam 5 menit, briefing 10 menit, jadi 15 menit saya terapkan tiap pagi Pak di gudang Pak. Terima kasih Pak. Oke, coba katakan, hai sahabat. Ide yang brilian. Tidak perlu menyebut nama, tapi menggambarkan situasi ya. Itu lebih halus ya, daripada kita menuduh ya, karena orang tak suka dituduh. Tapi suatu ketika harus tegas juga kan. Ini bisnis soalnya kan. Sekali boleh lah, 2 kali boleh, 3 kali jangan lagi.
Perlu training lagi, itu namanya supervisornya. Yang lalu biarlah. Jadi kesimpulan kita boleh yang saya katakan 4 mata. Yang kedua, boleh dibicarakan ketika di umum, tapi jangan sebut nama ya. Apa dampaknya kalau ada orang seperti itu ya. Sepakat ya? Jadi kenapa? Kepemimpinan itu namanya seni, tergantung situasi ya. Tolong tulis dulu. 1. Karyawan ada 2. 1. Menangkap informasi dengan prosedural. Menangkap informasi dengan prosedural. Yang kedua, ada opsional. Ciri prosedural, teman-teman mungkin pernah mengalami. Ada karyawan dijelaskan dulu berurutan A, B, C, D, E, baru paham. Prosedural, dijelaskan berurutan. Dijelaskan berurutan, baru paham kalimat kita. Itu namanya apa? Prosedural. Yang kedua, ada opsional. Begitu dijelaskan, dia nangkap dan menghubungkan. Udah connect dia. Ini bukan masalah IQ, tapi mental ya, pola pikir. Nah, pertanyaan di antara kedua itu, siapa yang kasih komentar? Mana yang terbaik? Dua-duanya baik dengan alasan. Coba kasih tahu namanya, Pak. Di antara keduanya mana yang terbaik? Itu pertanyaannya. Dari kelompok 8, nama Agus Supra dari Yogyakarta. Kalau tadi ditanya menyangkut bahwa mana dari dua-duanya yang terbaik, saya katakan dua-duanya baik, Pak. Baik prosedural maupun opsional. Karena apa? Di dalam menyampaikan kepada sesama rekan kerja atau kepada bawahan, masing-masing orang memiliki karakter yang berbeda. Jadi kita tentu sebagai head sudah tahu kalau BC ini kalau diberikan penjelasan secara prosedural, dia sudah tahu. Oh, kalau ini cocoknya opsional, sehingga biasanya leader tahu bagaimana karakter masing-masing orang yang kita. Itu aja. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Jadi tergantung situasi anak buah ya. Maka kita harus mengenal pribadi anak buah kita, kan begitu kan? Kalau dia cenderung prosedural, jelaskanlah dengan detail. Kalau opsional, boleh sepotong-sepotong, tapi tetap juga dikonfirmasi ya. Jadi jangan kita paksakan, harus seperti yang kita bayangkan. Tulis dulu terakhir, ada 3 tingkatan komunikasi. Ini sudah masuk besok, tapi sekaligus lah, supaya besok gampang masuknya ya. Pertama, monolog, satu arah. Monolog, satu arah. Monolog, satu arah ya. Yang kedua, dialog, 2 arah. Yang ketiga, gabungkan monolog, dialog, dan contoh. Jelaskan dulu, minta diskusi, dan berikan contoh. Hai sahabat, nanti kita lanjutkan karena kita makan siang ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, selamat sholat bagi teman-teman muslim, selamat makan non muslim, dan selamat untuk kita semua ya. Jadi kita kembali ke sini jam 12:55 ya. 12:55, 5 menit sebelum jam 1 kan? Spesial. Putar kita dekatnya. Kita sini.
saya yang berarti saya nggak ikut.